Bang Egy mempercayai saya dengan pembelaan tentang status tersangka. Saya terima kasih dan saya mengemban amanah dari Bang Egy bahwa benar saya menyampaikan itu tanpa instruksi, tanpa tekanan dari Bang Egy. Tapi saya tidak merugikan klien. Ya, saya ngomong apa adanya. Jadi di sini jangan saya digerakkan dengan Bang Egy, jangan kami disuruh bahkan Bang Egy, Bang cabut aja kuasa hukum Eli Daniti, dahsyat nggak mereka? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Siapa kalian yang ribut terus berstatement tentang ijazah, sehingga kalian lupa dengan kapasitas kalian, lupa dengan porsi-porsi kalian. Dan di sini juga saya menyampaikan kepada Refri Harun, saya sangat sedih kok ikut nimbrung dalam perkara pidana. Apa urgensinya? Ya, untuk kepentingan siapa di sini? Adinda Refri Harun, kamu itu adalah pakar hukum tata negara. Orangnya di Indonesia ini hanya sedikit. Dosen saya itu Pak Mahfud MD, kemudian Pak Yusril Izaman Mahendra, terus Adinda Refri Harun yang tokoh hukum tata negara termuda saat itu. Sempat kami ingin bawa ke kampus Rancang Kuning mengundang. Ya. Nah, sekarang kenapa kok jadinya begini? Menjatuhkan sendiri. Bang Egy dipecat dasar apa? Perkara ini Bang Egy yang memulai loh. Harusnya mereka bergabung dengan Bang Egy. Bagaimana menyikapi perkara ini? Kok Bang Egy dimusuhi? Dan mereka lari dari konteks awal. Konteks awalnya ijazah Jokowi tentang ijazah SMA. Kenapa mereka dengan konteks ijazah S1? Berarti tidak ada kapasitas Bang Egy di situ. Karena kalau mereka harusnya, mereka buat gugatan dulu dong. Jangan arogansi. Tidak sah, tidak ini, tidak itu. Kita sudah bisa berstatement bahwa ijazah SMA-nya tidak dilihatkan ketika sidang. Tapi kadarulahnya, alhamdulillah, klien Bang Egy dibebaskan dengan remisi. Udah clear di situ. Nah, tiba-tiba Pak Jokowi buat laporan. Sementara di Barreskrim SP3. Nah, tanpa ada di BAP, Bang Egy ditersangkakan. Pembahasan saya hanya di situ. Jangan saya digiring-giring dengan persoalan kalian yang cari panggung. Ya, bahwa Bang Egy tidak sepakat segala macam. Memang Bang Egy nyuruh saya tidak. Bang Egy mempercayai saya dengan pembelaan tentang status tersangka. Saya terima kasih dan saya mengemban amanah dari Bang Egy bahwa benar saya menyampaikan itu tanpa instruksi, tanpa tekanan dari Bang Egy. Tapi saya tidak merugikan klien. Ya, saya ngomong apa adanya. Jadi di sini jangan saya digerakkan dari Bang Egy, jangan kami disuruh bahkan Bang Egy, Bang cabut aja kuasa hukum Eli Daniti, dahsyat nggak mereka? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Siapa kalian yang ribut terus berstatement tentang ijazah, sehingga kalian lupa dengan kapasitas kalian, lupa dengan porsi-porsi kalian. Dan di sini juga saya menyampaikan kepada Refri Harun, saya sangat sedih kok ikut nimbrung dalam perkara pidana. Apa urgensinya? Ya, untuk kepentingan siapa di sini? Adinda Refri Harun, kamu itu adalah pakar hukum tata negara. Orangnya di Indonesia ini hanya sedikit. Dosen saya itu Pak Mahfud MD, kemudian Pak Yusril Izaman Mahendra, terus Adinda Refri Harun yang tokoh hukum tata negara termuda saat itu. Sempat kami ingin bawa ke
kampus Lancang Kuning mengundang. Ya. Nah, sekarang kenapa kok jadinya begini? Menjatuhkan sendiri. Kalau hukum pidana banyak pengacara, perdata apalagi, semua banyak. Yang nggak ada itu, yang sulit itu hukum tata negara yang bergengsi tinggi. Kok malah main-main di penegakan hukum dengan perkara ini? Sejauh mana? Dan kepentingan apa? Untuk siapa? Kita berbuat jangan konyol. Boleh jadi pahlawan, tapi jangan pahlawan kesiangan. Boleh jadi pejuang, tapi jangan konyol. Ya, punya landasan-landasan hukum, punya dasar-dasar dari apa yang kalian statementkan itu. Kalian harus tahu kapasitas dan kapabilitas kalian. Kalian tahu seperti apa urgensinya dan apakah kalian sudah relevan dalam bersikap dan bertindak. Ya, saya nggak mau. Sebenarnya saya sudah lama menahan. Saya nggak mau ikut campur. Saya nggak mau diusik. Saya tidak kepo. Silahkan kalian berbuat apa yang kalian lakukan. Saya tidak usik. Saya jangan kalian ganggu. Saya nggak ganggu kalian. Tapi ketika seperti tadi ya, saya hari ini nyampe di Jakarta tadi jam 10. Langsung ke Polda. Karena saya berkoordinasi dengan Polda. Pak Polda, bagaimana hasil permohonan kami? Boleh Bu, datang hari Rabu. Saya konfirmasi dan koordinasi. Permohonan tentang apa? Tentang pembukaan pencekalan Bang Egy untuk berobat demi kemanusiaan. Dijawab sama Polda, sedang diproses. Insya Allah kita berupaya demi kemanusiaan, demi Bang Egy berobat, kita akan coba memberi izin. Semoga dimudahkan segala urusan Bang Egy untuk pencabutan pencekalan. Ya. Nah, seperti saya ketika memasukkan gelar perkara khusus, itu saya setiap minggu bertanya, apakah sudah diproses, kapan diproses? Setiap minggu saya bertanya. Akhirnya diproses gelar perkara itu. Yang mengajukan gelar perkara saya. Ngerti tidak kalian dengan gelar perkara itu seperti apa? Saya lihat mereka nggak ada yang membawa persiapan untuk penegakan hukum pembelaan tentang status tersangka kliennya masing-masing. Mereka kan punya pengacara. Saya pengacara dari Egy Sujana. Ya, saya tahu gelar perkara tanggal 13 sudah akan digelar hari Senin tanggal 15. Persiapkan ahli pidana, ahli bahasa. Kemudian siapkan saksi adat cat. Kemudian kami meeting. Kemudian apa yang terjadi? Disampaikan oleh Pak Muzakir, ahli hukum. Bu Eli, ini Bang Egy benar belum pernah di BAP? Belum. Prof, ini saya belum bisa hadir. Karena Bang Egy dia belum di BAP, kita untuk apa hadir? Kalian aja lah yang hadir. Oke Prof, saya akan giring dengan legal opinion. Maka dikasihlah kami legal opinion. Dikasihlah statement dari media. Di dalam dakwaan terhadap Bang Egy tersangka kena pasal 310, 311 dan ujaran penghasutan. Ya. Kan tidak ada tentang ijazah. Mereka yang tentang ijazah. Makanya Bang Egy jangan disamakan, jangan dipaketkan, karena kita sama tahu hukum itu siapa berbuat apa, yang melekat dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Nggak bisa disama-samakan, apalagi pasal yang tertuang itu tidak sama. Mereka tersangkut dengan pasal 32, 45, nggak tahu lah saya nggak lihat. Penting saya klien saya. Karena dia belum pernah di BAP, dia adalah sedang bekerja bela klien, dan dia menggugat ijazah SMA yang sudah inkrah berkekuatan hukum dan yang tetap. Itu yang terjadi. Jadi kenapa
malahan kita yang dikebiri, seolah kita musuh mereka, kita adalah termul. Hello, kalian naik di jalan. Kalian naik di jalan. Siapa kalian? Kalian naik di jalan. Khusus untuk tim ahli ya. Saya ikut mengetik permohonan minta kehadiran saksi ahli di gelar perkara Mabes Polri. Waktu itu Bang Egy sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, ya, memenangkan ternyata kliennya ditahan, sementara ijazah tidak diperlihatkan. Bang Egy lapor balik dong untuk ke Bareskrim. Nah, di situ terjadi dumas. Bang Egy minta gelar perkara, ditolak. Kenapa? Kita nggak tahu. Saya buat permohonan lagi, ya, bersama Muslim Arbi dan Pak Al-Katiri. Kita buat dengan anaknya Bang Egy Isbullah. Kemudian ternyata dapat jadwal, akhirnya diterima. Kita persiapkan juga hal-hal di gelar perkara itu. Apa? Pembuktian dan kesaksian. Nah, siapa saksi kita? Kata Bang Egy, Rismon Tipadan ini. Ya, saya buat surat permohonan untuk ahli. Setelah itu clear, kami tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Kok tiba-tiba mereka membuang Bang Egy, memblacklist Bang Egy, katanya Bang Egy dipecat. Dasar apa? Bang Egy dipecat, blacklist Bang Egy, katanya Bang Egy dipecat. Dasar apa? Bang Egy dipecat dasar apa? Perkara ini Bang Egy yang memulai loh. Harusnya mereka bergabung dengan Bang Egy. Bagaimana menyikapi perkara ini? Kok Bang Egy dimusuhi? Dan mereka tidak, mereka lari dari konteks awal. Konteks awalnya ijazah Jokowi tentang ijazah SMA. Kenapa mereka dengan konteks ijazah S1? Berarti tidak ada kapasitas Bang Egy di situ. Karena kalau mereka harusnya, mereka buat gugatan dulu dong. Jangan arogansi. Tidak sah, tidak ini, tidak itu. Kita sudah bisa berstatement bahwa ijazah SMA-nya tidak dilihatkan ketika sidang. Tapi kadarulahnya, alhamdulillah, klien Bang Egy dibebaskan dengan remisi. Udah clear di situ. Nah, tiba-tiba Pak Jokowi buat laporan. Sementara di Bareskrim SP3. Nah, tanpa ada di BAP, Bang Egy ditersangkakan. Pembahasan saya hanya di situ. Jangan saya digiring-giring dengan persoalan kalian yang cari panggung. Ya kan? Tampil di TV, ke TV, ribut, ada wadah media. Ya, seperti maaf, saya terus terang berani menyatakan Aiman iNews membuat fasilitas kisruh, ribut, ya, undang pakar hukum, undang ahli, nyambung nggak? Nggak nyambung, bakalan ribut. Kalau dia profesional, undang pakar hukum dengan pakar hukum, undang ahli dengan ahli, silakan berdebat. Malu kita yang melihat yang dipertontonkan di media ini. Bukan Indonesia saja, bahkan negara lain juga. Beginikah potret hukum bangsa kita yang kita rusak dengan statement-statement orang-orang yang punya kepentingan pribadi dan kelompok untuk menaikkan dirinya ke publik bahwa dia adalah hebat, statementnya luar biasa. Orang lain jangan berstatement, dibilang sesat, dibilang tidak benar, yang benar adalah dia. Hei, siapa kamu? Jangan kamu ngejudge orang ya. Saya tantang kamu berdebat, boleh, ya, tentang hukum ayo, tentang ahli saya nggak ngerti. Maka saya bilang, saya melihat itu adalah sebuah ijazah yang sudah lusuh, sudah robek, ada watermark dan emboss. Begitu saya lihat fotonya, ternyata itu ijazah asli dari fotokopi yang beredar. Salah saya di mana? Kalau memang ada yang menilai
itu kejanggalan, silahkan dengan keahlian kalian. Saya nggak ahli tentang penilaian itu. Ya, kalau ada ya kejanggalan, kalau dapat kalian membuat seperti ada pembanding, silahkan cari kalian orang-orang itu. Kalau kami, apa saya pribadi nggak ada. Saya hanya untuk kepentingan klien saya. Hari ini saya datang mengemban amanah dari Bang Egy untuk Bang Egy agar bisa segera berobat dan untuk kepastian hukum Bang Egy dengan profesional. Apa guna gelar perkara? Ini loh penyidik melakukan ke Bang Egy. Tolong telaah bahwa dia belum pantas tersangkakan. Mereka ada menyampaikan persiapan statement hukum tentang kliennya ditersangkakan, kan tidak. Maka mereka tidak memahami untuk apa mereka hadir di gelar perkara itu. Karena mereka bukan pemohon, saya yang pemohon. Maka saya bersiap. Nah, mereka bukan pemohon. Karena gelar perkara itu dilakukan hanya sekali, ya, tentu mereka dikasih kesempatan, diundang semuanya. Kesepakatan tidak diambilnya, ya siapa yang rugi. Jadi jangan, sekali lagi, saya bukan termul, yang termul kalian, yang termul mereka-mereka. Saya dari dulu sampai detik ini boleh tanya sama orang-orang dekat Prabowo, apakah saya benar tim pemenangan Prabowo dari 2014. Tanya sama Pak Zulkifli Hasan, saya orang PAN ini, ya, menteri itu, tanya sama dia. Tanya sama Sang Alang, orang dekat pribadinya Pak Jokowi, Pak Prabowo, maaf, ya. Kami bukan orang Pak Jokowi, jadi nggak ada termul itu Pak Roy Suryo. Yang kamu ngejek-ngejek saya ya Pak Roy, kamu suruh si Gopur ngomong bahwa saya sesat. Jangan begitu. Saya bisa kuliti kalian. Saya punya cara untuk kuliti kalian. Karena kalian tidak punya kapasitas. Apalagi kalian tersangka. Mau jadi ahli. Tersangka tidak boleh jadi ahli. Ahli diminta untuk kepentingan persoalan orang itu. Kalau saya butuh ahli, saya cari kalian. Siapa yang butuh ahli untuk kalian? Dalam gugatan mana ahli untuk kalian? Sekarang kalian, keahlian kalian sudah tersandra dengan tersangka. Sementara kalian aja wajib lapor. Kenapa kalian nggak berontak bahwa kalian wajib lapor? Berarti kalian kan akui bahwa kalian tidak benar. Makanya kalian terima wajib lapor kan? Makanya di situ konsekuensinya. Tolong garis bawahi ya. Jadi sama saya jangan, saya nggak cari lawan. Saya sayang kalian semua. Saya bukan pecundang, saya pejuang. Saya bukan termul. Saya ini untuk kepentingan pribadi berjuang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.